Baik, Ibu buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, dan kita juga berdoa semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan adik-adik semua dapat belajar dan memahami pembelajaran. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang nggak berangkat hari ini? Siapa? Kenapa Mas Agil? Iya. Baik, kita doakan semoga Mas Agil segera diberi kesembuhan supaya bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ya, untuk berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk Mas Iqbal bisa dipimpin berdoa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih untuk Mas Agil. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Lulu, Iqbal, Manda. Baik, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi pelajaran minggu lalu? Apa Eka? Ya, betul sekali. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang zakat. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Sebelumnya Ibu mau tanya, di sini udah ada yang pernah dengar tentang kurban atau akikah? Apa itu kurban? Coba Ibu tanya. Ya, betul. Kurban atau akikah itu menyembelih hewan. Sekarang Ibu mau jelaskan tentang kurban terlebih dahulu ya. Kurban berasal dari kata koroba yang berarti dekat, sedangkan secara istilah yaitu penyembelihan hewan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai untuk tujuan taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah berkurban sendiri itu terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Adik-adik semua pasti udah hafal ya, Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, kita fokus pada ayat yang kedua yaitu fasholli li rabbika wanhar yang artinya dirikanlah sholat dan berkurbanlah, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kita lanjut ya. Yang kedua yaitu ketentuan kurban. Jadi di sini kurban nggak sembarangan ya teman-teman, ya adik-adik semua. Kita tuh ada ketentuan kurban tersendiri dari mulai jenis hewannya, waktunya. Nah, untuk waktunya sendiri, kurban itu dilaksanakan pada Idul Adha atau bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Atau juga bisa dilaksanakan pada hari tasyrik yaitu tanggal 11 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian untuk jumlah hewan tersebut, misal kayak unta, kerbau, sapi itu bisa untuk 7 orang. Kalau domba dan kambing itu hanya untuk 1 orang, seperti itu. Kemudian untuk kurban udah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Baik, kita lanjut ke yang kedua yaitu tentang akikah.
Akikah secara bahasa yaitu memutus atau melubangi. Kemudian kalau secara istilah itu menyembelih hewan sebagai rasa syukur, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mempunyai anak atau diberikan keturunan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Untuk waktu akikah tersebut bisa dilakukan 7 hari setelah kelahiran anak. Misal kayak orang tua tersebut belum bisa pada tanggal itu, kita bisa dapat dilakukan pada tanggal 7 tanggal 14 atau tanggal 21-nya. Kalau semisal pada tanggal tersebut belum bisa juga, bisa dilaksanakan kapanpun itu sampai si orang tua tersebut bisa atau mampu untuk mengakikahkan anaknya. Kemudian untuk ketentuan jumlahnya, ada yang tahu untuk akikah? Iya, betul. Untuk perempuan itu 1 ekor kambing dan untuk laki-laki itu 2 ekor kambing. Jadi sampai di sini kita berdoa sama-sama semoga kita semua dilancarkan rezekinya supaya bisa berkurban dan berakikah. Kemudian untuk akikah sudah selesai, apa ada yang mau bertanya? Silakan Amel. Jadi begini, Ibu ulangi lagi pertanyaan dari Mbak Amel. Apabila ada seseorang melakukan menyembelih hewan tapi tidak dalam waktu kurban, tapi diniatkan kurban. Jadi gini adik-adik semua, untuk penyembelihan hewan tersebut itu dihitungnya itu sodako, nggak bisa dihitung berkurban karena berkurban sendiri sudah ada waktu ketentuannya, ada waktu pelaksanaannya. Seperti itu Amel. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Baik. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat baik bagi Ibu ataupun bagi adik-adik semua. Untuk PR, Ibu akan ngasih PR. Kalian kerjakan di buku paket halaman 110-120. Itu pilihan ganda semua. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti pertemuan depan kita akan bahas. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih separuh cuy. Oh iya. Apa nih ya? Yang penting urung rampung menjelas nanto. Diskusi kelompok. Ya Allah. Gimana ini duitnya?
Nanti yang maksudnya yang jawab langsung. Kan aku kayak gini, kalian waalaikumsalam gitu ya. Oh, langsung aja ini, Mas. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kalau ibu nanya gimana kabarnya hari ini, kalian jawabnya pakai ini ya, gerakan ya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yuk coba ulangi, bisa? Bisa. Oke, ulangi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya ibu absen dulu ya. Coba tengok kanan, tengok kirinya. Ada teman gak yang gak berangkat? Ada. Siapa yang gak berangkat? Siapa? Mas Agil. Oke, gak apa-apa ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Oke. Ada yang tahu gak hari ini kita akan membahas apa? Hari ini kita akan belajar mengenal lafal basmalah. Sebelum kita masuk ke materi, ibu mau tanya dulu nih, ada yang ini suka banget gak atau suka aja membaca Al-Quran? Ayo, pada gak suka ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim, ibu sedih dengernya. Semoga kalian suka ya, kayak yang udah suka, Masya Allah hebat sekali anak ibu yang udah suka membaca Al-Quran. Oke. Selanjutnya ini kita memulai masuk ke materi lafal basmalah. Ada yang tahu bunyi lafal basmalah itu kayak gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lafal basmalah itu kayak gini ya anak-anak, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Oke, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kapan sih ibu mau tanya waktu untuk membaca basmalah itu? Ada yang tahu? Gak tahu? Ya betul, kita sebelum membaca Al-Quran. Ada lagi? Kita tuh biasanya sebelum memulai pembelajaran itu membaca apa sih? Nah itu tahu, tadi katanya diem-diem aja ya. Yang contoh yang pertama itu membaca basmalah yaitu ketika akan memulai pembelajaran. Oke, ini contoh yang kedua yaitu ada dua gambar ya. Kita satu dulu ya, dilihatin. Contoh yang kedua yaitu ini apa? Anak laki-laki sedang memakai baju. Nah, sebelum kita memakai baju atau anak laki-laki ini yang memakai baju itu hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Nggak boleh nggak membaca basmalah karena kalau membaca basmalah itu lebih apa ya? Lebih kayak mendapat pahala, mendapat barokah gitu. Terus yang contoh yang ketiga yaitu lihat gambar yang kedua. Apa ini gambarnya? Ya, ada yang salim. Ini tandanya mau pergi ke sekolah. Nah, sebelum kita pergi ke sekolah itu kita diawali dengan membaca basmalah ketika keluar dari rumah dan berdoa,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga aku selama di sekolah, selama memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru dapat dipahami sampai ke otak. Nggak cuma dengerin doang, nggak main-main. Semoga aku bisa paham dalam pembelajaran. Amin. Gitu ya kira-kira doanya. Kalian juga gitu nggak doanya? Nah, semoga juga cuma iya doang ya. Oke. Lanjutnya, biar kalian lebih paham, Ibu ada ini nih evaluasi. Yuk dibuka bukunya. Nih ya, dikerjain, perhatikan gambar di ini. Ini maksud dari gambar ini. Atau ada yang mau langsung jawab? Ada? Atau mau ngerjain dulu? Ibu kasih waktu setengah menit, 30 detik. Oke? Ya, udah ya, setengah menit. Ini ada gambar apa anak-anak? Ada gambar keluarga lagi makan bersama. Nah, sebelum makan itu biasanya keluarga ini tuh lagi ngapain sih sebelum makan? Berdoa. Nah, berdoa makannya itu gimana? Ada yang tahu berdoa sebelum makan? Fima rozaktana wa qina adzaban. Oke, nih ya. Yang barangkali ada yang belum tahu doa sebelum makan tuh kayak gini ya. Ibu contohin, nanti kalian tirukan, oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Coba tirukan ya kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke, selanjutnya sebelum Ibu akhiri untuk pelajaran hari ini, Ibu ada PR nih. Kalian tulis ya di buku. Oke, soalnya cuma satu. Sebutkan contoh kegiatan apa yang kalian lakukan sebelum memulai kegiatan itu dengan membaca basmalah. Ya boleh 3 lah contohnya ya, jangan lupa dikerjakan. Nanti apakah dapat dipahami PR-nya? Oke. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan ulang. Lafal basmalah artinya lafal basmalah bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, bisa dipahami ya. Sebelum Ibu akhiri, semoga apa yang Ibu jelaskan dan Ibu paparkan ini dapat kalian pahami dengan baik. Kalian bisa pahami dengan benar-benar langsung masuk ke otak, jangan cuma masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Oke? Oke. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu banget jadi lagi dia. Kasak. Iman sih ya. Lagi.
Jongila. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa bersama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Sofiatun Eksa, Amelia Solihatun, Faisha Naswa. Baik, alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat? Siapa? Kenapa? Ya, semoga cepat sembuh ya Mas Agil. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mempunyai gambar. Ada yang tahu gambar apa ini? Yuk, gambar apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, coba. Ya, sebut aja ini namanya Ahmad ya. Ahmad disuruh oleh mamahnya untuk membeli sayur ke pasar. Lalu Ahmad melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab. Maka Ahmad mempunyai sifat yang bertanggung jawab merupakan sifat yang amanah. Nah, sifat yang amanah. Lalu Ahmad kan diberikan uang oleh penjualnya. Lalu Ahmad memberikan ke ibunya dan tidak menggunakannya. Maka Ahmad mempunyai sifat yang jujur. Nah, maka dari itu sifat amanah dan jujur itu sangat penting. Barang siapa yang melakukan sifat amanah dan jujur, maka hidupnya akan diberikan kebahagiaan dan juga ketenangan di dunia maupun di akhirat. Nah, baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin kalian membereskan di atas meja kalian dan masukkan buku-buku kalian yang tidak penting. Ya, sudah semuanya? Sudah beres? Nah, baik. Kemarin Ibu memberikan kalian tugas PR ya? Ya, untuk meresum materi jujur. Nah, baik, Ibu akan cek ya siapa yang belum mengerjakan. Mbak Dila? Ya, sudah. Mbak Sofiatun Eksa, kenapa belum mengerjakan? Lupa, Bu. Ya, baik, karena belum mengerjakan, maka Ibu akan memberikan hukuman. Mbak Eksa sekarang mengerjakan di depan ya. Nah, jadi anak-anak, kalau Ibu menyuruh kalian untuk mengerjakan PR, kalian harus mengerjakan dengan tepat waktu biar tidak kena hukuman. Baik, Mbak Sofi, buat besok kerjakan ya dengan baik dan benar dan tepat waktu. Apakah benar jawaban di atas? Benar. Nah, baik. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tadi kita membahas gambar ini yaitu amanah dan jujur. Nah, kita akan membahas materi yang pada pagi hari ini yaitu amanah dan jujur. Sifat amanah adalah sifat yang bertanggung jawab, yang mana sifat amanah itu kita harus, contohnya misalkan kita mendapatkan titipan barang dari teman kita, lalu kita harus menjaganya dan juga tidak boleh merusaknya. Begitu anak-anak? Nah, amanah itu ada 3 macam, yaitu amanah kepada Allah, amanah kepada diri sendiri, dan amanah kepada sesama orang lain. Mbak Faisha, perhatikan ya.
perhatikan Ibu sedang menjelaskan. Coba tadi apa aja? Ada 3 macam amanah. Amanah kepada Allah, kepada guru, Kepada orang sesama sesama manusia, ya, pada pada diri sendiri. Nah, baik, perhatikan ya, karena materi ini sangat penting. Lah, baik. Dan sekarang Ibu ingin membagi kalian 2 kelompok. Yang kanan kelompok A, yang kiri kelompok B. Ibu ingin kalian mencari manfaat dan hikmah, amanah dan jujur, serta contoh dari sikap amanah kepada diri sendiri. Ibu akan membagikan soal diskusi. Silakan merapat dan berdiskusi. Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian mengerjakan ya. Yo, yang tidak mengerjakan Ibu kasih hukuman. Kalau enggak Ibu kasih suruh mengerjakan sendiri. Gimana, Mbak? Kelompok A sudah nyampe mana? Sudah sampai manfaat, Bu. Ya, kelompok B? Sudah semua, Bu. Selesai. Wah, cepat sekali. Ya, baik. Sudah semua ya, 2 menit sudah berlalu. Kita akan bahas. Ada yang mau maju untuk menyampaikan materi? Eka, ya coba Mbak Eka maju. Kelompok B, coba sebutkan yang manfaat dan hikmahnya. 3 aja nggak apa-apa. Manfaat dan hikmahnya. Manfaat dan hikmah yang diperoleh bagi orang yang berlaku amanah dan jujur. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Yang kedua, terhindar dari sifat munafik. Dan yang terakhir, mendapat kepercayaan dari banyak orang. Nah, baik, terima kasih kelompok B. Sekarang kelompok A. 2 aja nggak apa-apa. Contoh sikap amanah kepada diri sendiri. Yang pertama, amanah pada kesehatan. Yang kedua, amanah pada ilmu yang dimiliki. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah, perwakilan kelompok yang sudah berpartisipasi. Nah, baik, karena waktu Ibu sudah hampir habis di sini, jadi kalian harus menerapkan sikap amanah dan jujur pada kehidupan sehari-hari kalian ya. Nah, Ibu mempunyai PR untuk kalian dan harus dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek, yaitu PR-nya membuat poster bergambar tentang contoh sikap amanah dan juga jujur. Ada yang mau ditanyakan? Nah, baik, karena waktu sudah habis dan Ibu pamit. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Duduk. Risol, ada ya risol. Dulu ini gimana? Udah. Hah? Masukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nggak nih anak-anak? Masih, Bu. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas boleh dipimpin doa. Ayo Mas Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ibu absen dulu ya, ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa? Sakit apa ya?
Oh. Oke, kalian ingat nggak tugas yang kemarin ibu kasih? Oh ya, ibu kemarin ngasih tugas untuk membaca materi yang akan dipelajari hari ini. Hari ini. Nah, di sini berarti kalian udah tahu kan kita mau belajar apa? Kita di sini mau belajar tentang beriman kepada. Oke, pinter Mbak Eka. Di sini kan kalian udah baca ya, ibu akan memperjelas lagi ya. Apa sih pengertian iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab Allah itu mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi-nabinya. Nah, di sini kalian sudah tahu apa saja kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya? Ini di sini ibu mau tanya, ini kitab apa? Nah, ini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pinter. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup kita ya anak-anak, umat muslim khususnya. Nah, di sini ada kitab apa? Injil. Terlihat? Kelihatan. Injil kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi? Isa. Iya, pinter. Nah, lalu selanjutnya ada kitab Zabur kepada Nabi? Ya, oke. Ini Nabi? Oke, coba Mas Iqbal diam saja ya. Coba, ini kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Oke, pintar. Mas Kaisar yang di belakang, ini kitab Zabur diturunkan kepada Nabi? Iya, jangan ngantuk ya. Nah, ini Taurat coba Mbak Eka kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Pintar. Satu lagi tadi apa ya? Ada yang tahu kitab apa? Injil. Coba Mbak Lulu kepada Nabi Isa. Ya, pintar. Oke, selanjutnya kan kalian udah tahu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan bagaimana cara kita beriman kepada kitab Al-Quran. Kalian sering baca Al-Quran atau tidak? Sering. Berapa lembar seharinya atau seayat doang? 2 lembar, pinter, Masya Allah. Oh, Masya Allah, one day one juice ya? Oke, di sini pasti Mas Iqbal sudah tahu gimana cara beriman kepada kitab Allah. Di sini ibu akan menjelaskan ya bagaimana cara beriman kepada kitab Allah. Nah, cara beriman kepada kitab Allah yaitu kita meyakini bahwa isi Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, terus kita itu harus yakin bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Nah, kita juga harus meyakini kebenaran isi Al-Quran tanpa ada keraguan. Lalu di sini kita harus mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari. Nah, anak-anak sudah mengamalkan atau belum ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Contohnya apa? Perintah untuk sholat. Bagus. Sholatnya masih bolong-bolong atau enggak ini? Pinter. Oke. Kemarin kan ibu sudah nyuruh kalian untuk membaca ya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, coba maju salah satu untuk menulis ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah. Ada yang mau sebelum ibu tunjuk? Oke, Mas Iqbal maju ke depan. Ditulis ya 3 saja atau 2. Habis di situ.
Bisa dibaca tidak anak-anak? Nah, ini itu hidupnya terarah menuju kebaikan, betul enggak? Ciri-ciri orang yang beriman. Lalu ini selalu berusaha berbuat baik kepada semua manusia, betul? Oke, di sini sudah habis ya waktu Ibu. Besok Ibu beri tugas untuk membaca materi selanjutnya. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Baik, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah ya? Oh, aku. Dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin alangkah baiknya kita membukanya dengan membaca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Mas Agil. Ada yang tahu kenapa itu Mas Agil? Sakit apa ya? Sakit hati. Masa sakit hati nggak berangkat? Oh, ya
Semoga cepat sembuh hatinya Mas Agil ya. Amin. Oke, kemarin kan saya udah mengirimkan materi ya. Materi tentang puasa ke grup kelas. Apakah udah pada baca apa belum? Belum ya? Ya semoga udah ada yang membaca salah atau salah dua ya. Oke. Kemarin kan Bapak nge-share materi tentang puasa. Puasa itu ya seperti yang udah kita tahu ya. Ada puasa Ramadan, puasa Senin Kamis dan lain-lain. Mungkin nanti akan sedikit kita bahas mengenai puasa, macam-macam puasa dan hikmahnya. Oke, sebelum itu Pak Guru ingin membagi kelas ini menjadi 2 kelompok. Mungkin langsung saja berhitung dari Mbak yang paling depan. Mas Iqbal. Ya, langsung aja mengelompok, silahkan. Silakan masing-masing kelompok dipilih satu ketua kelompoknya untuk maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Ketua kelompok, silakan maju ke depan dari kelompok. Ini kelompok 1. Untuk kelompok 2. Ya silahkan kembali ke depan. Ya itu ada subbahasan ya. Jadi masing-masing kelompok nanti silahkan didiskusikan antara teman di kelompoknya masing-masing. Bapak beri waktu 2 menit dari sekarang. Jika ada yang dibingungkan silakan ditanyakan ya. Oke, apakah sudah cukup? Cukup. Ya, silahkan masing-masing kelompok. Untuk yang kelompok pertama silahkan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Ya, semuanya aja maju ke depan. Puasa Senin Kamis. Ya, silahkan. Senin Kamis merupakan puasa yang dilakukan oleh Rasul setiap hari Senin dan Kamis. Puasa ini termasuk puasa. Ya. Lanjut ke sesi pertanyaan, mungkin ada yang ditanyakan. Hukum puasa sunnah itu apa ya, Mas? Hukum puasa sunnah itu puasa puasa sunnah merupakan puasa yang ditinggalkan tidak apa-apa, tapi kalau dikerjakan dapat pahala. Oh iya. Tapi sunnah. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi dari kelompok 1. Cukup. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 2 untuk ke depan.
Ya mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Ya jangan putus asa untuk terus belajar, karena ya walaupun kita kayak nggak bisa Bapak untuk pembelajaran pada kali ini. Untuk tugas ke depan silahkan nanti dibaca untuk materi bab selanjutnya, yaitu bab zakat ya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Udah beli ya. Apa? Oh iya, nemtek ya. Departemen nemtekku. Dia. Benar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, seperti biasa ya, kembali lagi bertemu Bapak di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita doa bareng-bareng ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau cek presensi dulu. Yang pertama, istianatun. Oke.
Faisya, Lulu, Fadila, Akbar. Oke, berangkat semua ya. Alhamdulillah hari ini semuanya pada sehat. Dan jangan lupa ya, karena musim air-air ini kita kan pancaroba ya, berubah-ubah. Dimohon anak-anak untuk tetap jaga kesehatan gitu. Oke, kita kemarin sudah membahas tentang puasa ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rukhsah. Oke, di sini anak-anak ada yang tahu belum? Sebelumnya rukhsah itu apa? Keringanan. Oke, betul. Di sini ada tulisan ya, rukhsah itu memudahkan. Islam itu memudahkan, tidak menyulitkan bagi pemeluknya atau yang menganut agama Islam. Kemudian selanjutnya pengertian rukhsah. Rukhsah itu secara bahasa artinya keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Jadi ada suatu mungkin kejadian ya yang emang hukum aslinya seperti apa, akhirnya hukum aslinya jadi seperti apa, itu karena sebuah sebuah tujuan emang diharuskannya seperti itu gitu. Terus dengan rukhsah keringanan diperoleh umat Islam untuk melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada keadaan tertentu, misalkan sedang perjalanan boleh sholat jamak. Kemudian rukhsah dapat memberikan pengecualian atau membolehkan prinsip umum disebabkan keterpaksaan atau keadaan darurat dan kebutuhan, misalkan makan bangkai ketika kelaparan di tengah hutan. Kemudian yang ketiga, kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asal, akan tetapi boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk lain karena sebab atau kondisi tertentu. Contoh rukhsah seperti contohnya pada puasa bulan Ramadan itu kan hukumnya wajib, tapi itu diperbolehkan tidak untuk mengikuti puasa jika anak-anak nantinya sakit dan harus minum obat. Makanya ada keringanan buat anak-anak ketika nanti puasa Ramadan, anak-anak sakit, anak-anak boleh tidak puasa terlebih dahulu gitu. Akan tetapi tetap diganti di lain hari. Terus selanjutnya, dalil diperbolehkannya rukhsah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang bunyinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia dapat mendapatkan siksa atau kejahatan yang diperbuatnya. Kemudian di sini ada gambar seekor anjing ya, anjing yang mati. Ini sebuah contoh rukhsah. Jadi kita diperbolehkan untuk memakan atau mengkonsumsi binatang yang sudah bangkai, yang sudah mati. Sebab kondisi tertentu, misalkan ketika anak-anak sedang survival di dalam hutan, anak-anak nggak bawa makanan sama sekali dan sudah 3 hari nggak makan. Maka ketika anak-anak menemukan sebuah bangkai itu boleh dimakan karena keterkondisian anak-anak itu diwajibkan untuk makan sih. Kalau nggak makan ditakutkannya nanti tidak bisa melanjutkan kehidupannya gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke dalam rukhsah dalam sholat. Kemudian di sini ada sebuah foto ya, yang mana ada seorang bapak-bapak dengan kudanya atau mengendarai kudanya itu berhenti untuk sholat terlebih dahulu. Maksudnya apa di sini? Jadi ada juga rukhsah bagi ketika anak-anak sholat itu, ketika anak-anak nantinya perjalanan jauh atau healing atau main kemana dengan jarak yang melampaui atau minimal 81 km, itu anak-anak boleh menjamak sholatnya. Contoh, ketika anak-anak pergi jam 9 dan sampai kira-kira itu di lokasi sampai jam 4 sore, maka anak-anak boleh untuk mengkodo atau menjamak antara sholat duhur dengan sholat asarnya gitu, karena anak-anak itu kan dalam keadaan musafir atau perjalanan tuh. Kemudian selanjutnya ini gambar ada anak yang sedang sakit ya, terbaring di rumah sakit, itu tetap melaksanakan sholatnya. Nah, di sini juga diperbolehkannya sholat sambil duduk atau berbaring bagi orang yang sakit. Jadi Islam itu memudahkan banget buat anak-anak. Jadi kalau emang anak-anak nggak bisa sholat dengan berdiri, dengan tegak, anak-anak lagi sakit, itu boleh dilakukan dengan cara tidur atau tiduran berbaring.
Yang penting anak-anak tetap laksanakan sholat. Kemudian selanjutnya rukhsah dalam puasa. Sini yang pertama ada keringanan bagi atau rukhsah ya, rukhsah bagi orang yang sedang berpuasa. Yang pertama ada orang sakit. Yang disebut orang sakit di sini adalah mereka yang berat berpuasa karena sakitnya, apabila mereka berpuasa penyakitnya akan bertambah parah. Jadi ketika emang sakitnya parah dan mengharuskan untuk tidak puasa, itu diperbolehkan untuk ditinggalkannya. Oke, gitu ya anak-anak. Jadi ada di sini Bapak mau tanya dulu. Kita udah bahas tentang rukhsah. Coba Bapak tanya ke Mas Iqbal. Rukhsah itu apa tadi, Mas? Ya. Oh, nggak tahu. Oke, makanya dengerin ya, Mas. Jadi rukhsah itu keringanan atau kelonggaran gitu ya secara bahasanya tadi. Oke, karena waktu sudah selesai, jadi kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa menyerap ilmu ya, dan anak-anak bisa diterapkan ketika nanti memang anak-anak menghadapi sesuatu yang sudah ditampilkan PPT pada pagi hari ini. Gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai bertemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Orang jendela ini loh. Kegawat. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Wah, sepertinya anak-anak masih pada ngantuk nih. Sebelum kita berdoa pada pagi hari ini, Pak Guru akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking, oke. Bareng-bareng ya. Nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Mas Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi. Ada yang tahu materi tentang apa? Enggak ya, yaitu materi tentang rukun Islam. Sebelum Pak Guru memulai materi tentang rukun Islam, kita nyanyi lagi. Oke. Nyanyi bareng ya anak-anak. Ya, 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, menahan nafsu,
haji bagi yang mampu. Siapa belum sholat, awas. Siapa belum zakat, kan rugi di akhirat. Allah pasti membalas. Yuk sekali lagi yang semangat, yuk 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, menahan nafsu, haji bagi yang mampu. Siapa belum sholat, siapa belum zakat, kan rugi di akhirat. Allah pasti membalas. Sore, tepuk tangan untuk anak-anak sekalian. Oke, Pak Guru akan memulai materi pada hari ini, yaitu tentang rukun Islam. Rukun Islam itu apa sih? Rukun Islam? Ada yang tahu? Ya, rukun Islam itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Rukun Islam itu ada berapa anak-anak? 5. Ada 5, apa saja? Syahadat. Yang kedua? Ya, betul. Rukun Islam itu ada 5, yaitu syahadat. Yuk kita lafalkan syahadat bareng-bareng. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utus Allah. Ya, betul sekali. Kalau rukun yang kedua yaitu sholat. Sholat dalam sehari ada berapa? 5. Apa saja? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh ada berapa rakaat? 2. Duhur? 4. Asar? 4. Maghrib? 3. Isya? 4. Ya, betul. Tepuk tangan untuk anak-anak. Betul semuanya. Jadi sholat itu dalam sehari ada 5, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Yang selanjutnya adalah puasa. Puasa itu dilaksanakan pada bulan apa? Ramadan. Ya, puasa itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Yang selanjutnya adalah zakat. Zakat juga dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah haji. Haji itu dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, betul. Iya. Dek Dila jangan cerita sendiri ya, perhatikan Pak Guru. Iya, yang cerita sendiri Pak Guru tunjuk tadi ya. Mbak Eka maju. Tadi cerita sendiri. Ayo. Jelasin apa yang udah Pak Guru jelaskan tadi. Rukun Islam ada 5 apa aja? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Eka. Ya, mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila ada kekurangan, Pak Guru minta maaf. Dan semoga ilmu yang Pak Guru sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuning, lampu kuning. Ya, apa sahaja? Oh iya nyanyi. Apa? Iya. Nyopot lah, nyopot aja. Biasa. Putus lame.
Ini juga ada ya. Sini Sila ya. Apa di sini? Ini kedengaran nggak? Kedengaran lah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Kayaknya lemes banget nih, belum sarapan ya? Oke, kalau Ibu tanya apa kabar anak-anak, jawabnya alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, yes, gitu ya. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Lulu? Ya. Manda? Ya. Iqbal? Kaisar? Oke, masuk semua ya. Kira-kira anak-anak Ibu tahu nggak atau masih ingat nggak kemarin kita membahas tentang apa? Betul, iya, betul. Dila sama Faisya, oke ya. Oke, ada yang tahu kita hari ini mau bahas tentang apa? Oke, nggak tahu ya. Kita akan membahas tentang kalimat thayyibah. Siapa yang udah tahu kalimat thayyibah? Nah, betul, kalimat yang baik. Oke, ulangin ya. Kalimat thayyibah. Aduh, ini siapa ya? Kok nggak dihapus sih? Oke. Oh, Pak Selamat ya? Oh, alah. Oke. Kalimat thayyibah. Oke. Kalimat thayyibah itu kalimat kata-kata yang baik untuk diucapkan, yang bertujuan untuk mengakui keberadaan dan keagungan Allah di setiap keadaan, gitu ya. Kalimat thayyibah juga itu namanya Oke. Ada berapa ya kalimat thayyibah, ada yang tahu? Nggak tahu ya. Ada 4 macam ya. Yang pertama Nah, tuh. Kedua Masya Allah. Ketiga Yang keempat Allah. Oke. Kalau subhanallah biasa disebut apa? Kalimat apa? Tuh, kalimat tasbih ya. Nah, itu kalau kita mengucapkan subhanallah biasanya kita lagi ngapain tuh? Betul, melihat pemandangan atau ciptaan Allah. Yang kedua, kalau kita melihat kejadian ya, yang jarang, misalkan kayak burung bisa berbicara kayak gitu, kita ucapkan subhanallah. Oke, kalau masya Allah biasanya kalian ucapin kapan tuh? Oh gitu ya, berarti kayak kagum gitu ya, kagum ya. Masya Allah berarti kagum akan prestasi seseorang, bisa terus kagum akan karya seseorang. Oke, kalau insya Allah biasanya kalian ucapin kapan? Janji. Betul, kalau janji harus Oke, berarti kalau insya Allah jika dikehendaki. Oke, kalau Allahu Akbar kalian ucapkan pada? Nah, betul. Gimana biasanya kalau demo? Oke. Jihad fi sabilillah. Subhanallah. Oh ya, siapa yang bisa? Ini
Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nih, siapa yang bisa baca? Nih, ayo, Iqbal, baca apa? Subhanallah. Coba Lulu, baca. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Tadi digunain pada apa? Kagum ya, kagum. Oke. Kali ini, coba Manda. Diucapin kalau lagi apa? Oke. Berarti udah tahu semua ya kalian ya. Terakhir, Badila. Oke, diucapin kalau oh ya. Kalau semangat, memberi semangat ya. Oke, Ibu punya gambar. Kalau lihat ini kalian biasanya ngucapin apa? Oke, pinter ya anak-anak Ibu ya. Oke, kalau ini Insya Allah betul. Kalau kita berjanji, kita ucapin Insya Allah. Terus kalau ini pintar. Soalnya udah ada tulisannya ya. Kita melihat prestasi orang. Masya Allah. Karena kita ada yang mau maju nggak? Oke, coba. Tulisan Allah gimana? Coba Allahu Akbar gimana? Oke. Yang benar, Ibu emang ngajarinya kayak gitu tulisannya. Oke, bener gak tulisan kayak gini? Betul ya. Oke, ulangin lagi tadi subhanallah itu untuk apa? Keindahan ciptaan Allah. Kalau Masya Allah untuk? Kagum. Oke, kagum ya. Kalau Insya Allah untuk? Kalau Allahu Akbar? Bukan demo ya anak-anak, tapi menyemangati diri kita kalau misalkan ada bencana kayak gitu. Oke. Ada yang ditanyain nggak terkait materi? Udah ngerti semua berarti, udah paham? Oke, sebelum itu Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu. Kalian membaca materi yang akan diajarkan oleh Ibu untuk minggu depan ya. Oke, sebelum ini Ibu mau tanya, bener nih, udah pada paham? Udah, Bu. Coba Mas Akbar, Allahu Akbar itu untuk apa? Demo. Bukan demo, tadi Ibu bilangnya apa? Ya. Coba Mbak Faisya, Masya Allah itu untuk apa? Kagum atas? Bukan. Atas kan? Ya, atas itu. Coba Mbak Dila, Subhanallah untuk? Oke ya. Karena waktu Ibu sudah habis, Ibu tutup dulu pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Mande. Belum. Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran Ibu mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, sekarang Ibu akan melakukan presensi ya. Apakah hari ini hadir semua? Siapa yang nggak hadir? Kenapa nggak hadir? Oh, semoga cepat sembuh ya. Oke, seperti yang Ibu sampaikan di pembelajaran sebelumnya, bahwa hari ini kita akan belajar tentang bab menghindari hibah dan melaksanakan tabayun. Jadi nanti setelah ini anak-anak diharapkan bisa menghindari hibah dan melaksanakan sikap tabayun ya. Sekarang coba amati nih. Ini gambar apa ini? Coba Mbak Fasya. Ini gambar apa Mbak Fasya? Coba jelasin hibah itu apa Mbak Fasya? Ya, terus kalau secara istilah? Iya, betul. Nah, yang disampaikan oleh Mbak Fasya itu benar ya. Jadi, hibah itu suatu perbuatan menggunjing dan dilarang dalam Islam. Seperti dalam Quran Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan agar kita menjauhi prasangka buruk, dan juga hibah itu diibaratkan seperti memakan daging saudara sesama muslim sendiri. Bukankah itu mengerikan anak-anak? Ya, sekarang coba anak-anak buka buku paketnya. Di situ ada pantun ya. Oke, sekarang Ibu minta buat sebelah sini membaca pantun pertama, yang sebelah sini bilang cakep gitu ya. Nanti yang kedua, yang sebelah sini baca pantun kedua, yang sebelah sini cakep gitu, oke? Ya, silakan. Jalan-jalan dengan Pak Hansip. Cakep. Terus? Jangan kamu suka bergosip. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang pantun kedua, silakan. Nah, ini baca pantunnya, yang sebelah sini bilang cakep, oke? Pergi ke pasar, beli buah-buahan. Cakep. Buah kedondong dan buah kemis. Cakep. Jadi perbuatan menjijikan. Laksana makan bahkan saudara sendiri. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya nih. Kan tadi itu tentang hibah ya. Nah, itu sekarang Ibu minta kalian amati nih. Ini gambar apa? Coba kalian tulis di kertas kalian masing-masing. Nanti Ibu tunjuk ya untuk yang maju. Waktu 30 detik ya. Gimana? Udah? Sekarang ya, tepuk tangan untuk Mbak Lulu.
ya. Sofi, itu tadi tentang. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang tabayun. Jadi anak-anak bisa nih mulai mempelajari materinya di buku cetak kalian masing-masing ya untuk selanjutnya. Nah, untuk yang sudah berani menjawab dan berpartisipasi kan? Apa sih? Ini ya? Dalam? Harus tidak? Berapa? Dengan coy. Mata ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih? Masih semangat? Masih. Coba ya sekali lagi, apa kabarnya anak-anak? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya kepada ketua muridnya disiapkan. Silakan kepada Mas Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini, materi pada pagi hari ini yaitu tentang akhlak ya. Ada yang tahu nggak artinya akhlak apa? Sikap ya. Jadi akhlak yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan ya. Nah, akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada yang tahu nggak? Ada apa aja? Terpuji dan akhlak tercela, betul. Akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji yaitu tingkah laku yang baik
kepada manusia, kepada Allah dan kepada lingkungannya. Sedangkan akhlak tercela yaitu perilaku yang buruk kepada manusia, Allah dan kepada lingkungannya. Nah, contoh dari akhlak terpuji apa aja? Ada yang tahu nggak? Apa contoh dari akhlak yang baik? Jujur, betul. Jujur, tanggung jawab. Apa? Adil. Adil. Kalau dari akhlak yang tercela, contohnya apa? Bohong, mencuri, betul. Bohong, mencuri, betul. Tidak menepati janji. Banyak banget ya akhlak-akhlak, contoh dari akhlak-akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Nah, sekarang Ibu ada gambar nih. Nanti kalian identifikasi ini masuk ke dalam akhlak yang terpuji atau yang tercela. Gambar yang pertama, ada orang lagi makan, terus ada yang mau minta tapi nggak boleh. Kira-kira ini akhlak apa? Akhlak yang tercela ya. Pelit ya. Jadi orang kita jangan nggak boleh pelit. Betul. Nanti kuburannya sempit ya. Nah, yang kedua, ini ada orang lagi bangun rumah, ada yang nyapu, ada yang bersihin sampah. Kira-kira ini masuk kemana? Terpuji. Ini gambar apa kira-kira? Gotong royong, betul. Nah, yang selanjutnya ini ada gambar lagi gibah. Kira-kira ini masuk ke akhlak yang apa? Akhlak tercela, akhlak yang buruk ya. Jadi kita nggak boleh gibah. Selanjutnya di sini ada gambar anak lagi salim sama orang tuanya. Kira-kira ini akhlak yang terpuji. Betul. Nah, selanjutnya ini ada orang lagi marah-marah. Kira-kira ini akhlak yang apa? Akhlak yang tercela ya. Akhlak yang nggak baik. Nah, yang terakhir ini ada anak jatuh dari sepeda, baru ada yang nolong. Kira-kira ini masuk ke mana? Akhlak yang terpuji ya. Jadi kita sebagai manusia itu harus saling tolong menolong karena kita itu makhluk sosial, betul. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian untuk merefleksi apakah kalian paham atau tidak tentang materi pada hari ini. Silahkan Ibu beri waktu 30 detik untuk mengerjakan soalnya ya. Sudah selesai? Sudah. Baik. Sekarang nomor 1. Kira-kira jawabannya apa Mbak Manda? 1 jawabannya B, memberi. Oke, 1 jawabannya memberi, betul ya? Betul. Yang kedua, jawabannya apa kira-kira Mbak Lulu? Menolong, D ya, karena di situ ada yang lagi apa? Jatuh dari sepeda, kemudian ada yang menolong. Betul. Nomor 3, Mbak Sofi, kira-kira jawabannya apa? Marah. Di situ gambarnya sedang orang lagi marah-marah ya. Yang terakhir nomor 4, Mbak Dilah. Pelit. Itu gambar apa? Orang mau minta tapi nggak boleh ya. Betul banget. Oke, jadi anak-anak semuanya kita itu harus menanamkan sikap terpuji ya, seperti jujur, bertanggung jawab, kemudian tadi apa? Adil. Kita tidak boleh bergibah ya. Bergibah, kemudian berbohong, mencuri ya, mencuri dan yang lainnya. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, belum ya. Oke, untuk menambah semangat kita, Ibu di sini ada lagunya itu 4 kata ajaib. 4 kata ajaib ada apa aja? Apa aja ya? Maaf. Oh iya. Maaf. Tolong. Terima kasih. Permisi. Nah, lagunya tuh kayak gini.
Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan minta tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Bisa? Bisa nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kalau berbuat salah bilang maaf, maaf. Kalau butuh bantuan minta tolong, tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Oke, karena waktunya sudah selesai, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk materi besok yaitu tentang rukun Islam ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu untuk materi minggu depan. Oke, semoga pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan manfaat ya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen dulu ya. Mbak Lulu, Mbak Manda, Mbak Amel. Oke, hari ini hadir semuanya ya. Sudah siap belajar atau belum nih? Sudah. Kalau sudah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Iya betul, dan jumlahnya ada? Nah, hari ini kita akan belajar 4 dari 99 nama tersebut, yaitu ada Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan juga Al-Basir. Nah, Al-Alim itu artinya adalah Allah Maha Mengetahui. Jadi pengetahuan Allah itu sangat luas ya, tidak bisa dibandingkan dengan pengetahuan kita manusia. Al-Kabir itu artinya Allah Maha Memberitahu. Kemudian As-Sami artinya Allah Maha Mendengar, dan juga Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Udah paham atau belum nih? Sudah? Kalau sudah, Ibu ada sedikit mainan ya. Nanti ini ditempelkan nih artinya, dan ini nama Asmaul Husnanya. Yang nggak kebagian kertas bisa perhatikan teman-teman yang di depan ya. Nanti kita teliti bersama. Yuk, silakan ditempel, dilepas gitu nih. Oke, udah semua. Sekarang kita teliti bersama ya. Betul nggak nih Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui? Betul ya. Al-Kabir artinya Allah Maha Memberitahu. As-Sami Allah Maha Mendengar. Betul. Dan Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Betul ya. Saya beri tepuk tangan untuk teman-teman yang udah mau maju ke depan. Nah, setelah belajar nama dan juga arti Asmaul Husna, kita juga perlu belajar perilaku yang mencerminkan beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, kalau dari Al-Alim itu caranya dengan kita tekun dalam belajar ya, seperti kita sekarang ini sedang belajar. Kemudian Al-Kabir itu dengan kita ikhlas berbagi ilmu pengetahuan, jadi kita tidak boleh pelit ilmu ya. Dan ada As-Sami dengan cara kita selalu berperilaku jujur dalam
kehidupan sehari-hari karena Allah Maha mendengar, betul. Nah, Al-Basir itu dengan cara kita memiliki pandangan ke depan atau visioner. Jadi hari ini kita udah belajar apa aja nih? Pengertian dari Asmaul Husna, terus 4 Asmaul Husna dan perilaku beriman. Nah, itu ada sedikit pertanyaan ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri, jangan contek-contekan, nanti dikumpulkan lagi ya. Ke belakang ya. Waktunya 2 menit dari sekarang. Dikerjakan sendiri ya. Sana jauh. Udah selesai? Oke, kalau sudah kita cocokkan bersama ya. Nomor 1, Asmaul Husna artinya? Ya, betul. Nomor 2 jawabannya yang? Betul. Nomor 3, suara itu tidak luput dari pendengaran Allah. Itu artinya Allah memiliki sifat? Betul. Kemudian Allah Maha melihat, artinya Allah memiliki sifat? Kemudian yang kelima, ilmu Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Allah itu memiliki sifat Al-Alim, betul ya. Dah, nanti itu dikumpulkan kembali ya sama ketua kelas jadi 1, nanti dikumpulkan di meja ibu begitu ya. Oke, jadi sekarang ibu ulangi lagi, hari ini kita belajar apa aja? Asmaul Husna. Terus 4 nama Asmaul Husna dan juga perilakunya ya. Oke. Terus untuk minggu depan silakan nanti anak-anak buat poster tentang perilaku beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Jadi pilih salah satu dari 4 Asmaul Husna tadi ya dan dikumpulkan minggu depan. Gambarnya jangan sama ya bentuknya gitu. Nah, untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Perintahnya udah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, sekarang kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesini. Udah kan ini? Mbak? Udah.